pertanyaan dari berkaitan dengan yang kemarin, baik PR-nya maupun yang lain lah. Belum ada pertanyaan. Yang terakhir dengan analisis SRD dengan analitik, metode analitik ya. Mungkin ada pertanyaan. Enggak ada. Tidak ada ya. Kita akan lanjutkan dengan Hari tahun 29 ya. Ih, cepet banget. Iya sih. Bentar lagi Desember. Aku nulis 29 Desember. Pengen banget dapet tahun baru. Lucu banget. Pengen kali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan dengan struktur kristal. Tentang struktur kristal yang berkaitan dengan nanti kristal sederhana dan sebagainya. Oke, kita mulai. Nah, kita akan lagi kita unggah kembali yang berkaitan dengan unit cell. Unit cell ini adalah suatu contoh unit cell dengan 3 dimensi. Misalnya ini ada logam-logam, katakanlah ada logam-logam gitu. Nah, ada suatu keteraturan yang kecil yang disebut dengan unit cell. Nah, ini misalnya satu kotak ini adalah unit cell. Ini punya A, B, C, unit kisi-kisinya, kemudian alfa, beta, gamma. Ini adalah unit cell. Jadi ini adalah penggambaran struktur secara mikroskopis. Kemudian kisi-kisi kristal seperti ini adalah unit cell. Contoh ini adalah suatu molekul 3 dimensi. Ya, ini adalah unit cell. Ini adalah yang bagian terkecil, kalau digeser kiri kanan atas bawah akan tidak berubah sebetulnya. Kemudian ada unit cell yang 1 dimensi. Ini contoh polimer. Ini adalah keteraturan 1 dimensi. Kemudian ada keteraturan 2 dimensi. Misalnya pada kaolin, tanah liat atau grafit itu teratur 2 dimensi, yang 3 dimensi ketiganya tidak teratur. Itu adalah kristal 2 dimensi. Itu kita hanya kembali. Kemudian ini adalah 1 dimensi. Ini 2 dimensi misalnya. Ini misalnya susunan logam. Ya. Ada logam-logam seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa mencari unit selnya 2 dimensinya, yaitu bisa yang 1 ini, bisa 2 ini. Karena 1 ini misalnya 1, kita geser kiri, kanan, atas, bawah, itu akan tidak berubah. Kembali semula gitu kan misalnya. 2 juga gitu, 3 juga itu, 4 juga itu. Ini adalah kemungkinan parameter kisinya. Ya. Jadi primitif yang ini. Ya. Kita tahu primitif itu adalah
hanya di ujung-ujung unit cell itu, ya, primitif. Itu kemudian ini juga sama, ini adalah unit cell yang tidak non primitif, ya mungkin pusat badan, bisa pusat yang 1, 2 itu primitif, yang 3 itu adalah bisa saja pusat badan, bisa juga ini pusat muka. Kita nggak terlihat yang di sini. Ini adalah atau center atau C, hanya di sini saja. Yang jelas bisa saja pusat badan, pusat muka. Bisa saja center C. Ini hanya di ujung atas bawah saja. 1,5, 1,2 adalah primitif. Itu. Kemudian selanjutnya ini hanya mengulang. Ini adalah juga inisial jaring-jaring dari primitif. Nah, sekarang kemudian kita isi untuk kristal 3 dimensi. Seperti kita ketahui yang kita 3 dimensi, yaitu ini ya, sistem kristalnya triklinik, monoklinik, ortonomik, trigonometrik, hexagonal, trigonal. Ada 7 sistem kristal, kemudian ada 7 famili, yaitu hexagonal dan trigonal itu keluarga rombohedral. Hexagonal dan trigonal itu keluarga. Maka ada 6 keluarga atau 6 famili dan 7 sistem kristal. Baik sistem berapais maupun sistem kristalin, makroskopis maupun mikroskopis punya 7 sistem kristal. Ya, secara makroskopis juga 7, secara mikroskopis juga 7. Kita tahu kemarin yang secara makroskopis kan kisi-kisi, P dan seterusnya. Mikroskopi apa? Nanti berkaitan dengan simetri. Kita kemarin sudah pelajari. Jadi ada sistem kristal untuk kisi 3 dimensi. Kemudian ada 14 kisi berapais. Ini yang makroskopis, ya. Makroskopis ini teknik P, PC. Ya. Kemudian simetri point group ada ini, ya. Bisa teknik P 1 atau 1 bar gitu kan. Molekul ada 3 gitu kan, P2' dan seterusnya. Ini adalah simetri untuk poin kisi, dan ini adalah aksial unit cell-nya. Unit cell-nya itu mikroskopis. Selanjutnya kita juga belajar ini kemarin, terutama yang kubik, yaitu pusat badan kan ada 2 koordinat ya, 0, 0, 0 dan setengah, setengah, setengah. Pusat muka ada 4 kemarin, 0, 0, 0 dan 0, setengah, 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 0, setengah, 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 0. Jadi untuk kubik kemarin, kubik pusat muka itu ada 4 koordinat posisi atom di dalam 1 unit sel. Ya. Dalam 1 unit sel ada 4 posisi atom. Untuk pusat badan ada 2 posisi atom, yaitu kubik kemarin itu 0, 0, 0 dan setengah, setengah, setengah. Sedangkan yang primitif itu hanya 1 posisi, yaitu 0, 0 saja. Begitu. Demikian juga untuk pusat center juga ada ini. Tergantung center C, center B, yaitu center itu 0, 0, 0 dan 0, setengah, setengah untuk center A. Center permukaan BC atau bidang BC atau A, searah sumbu A, permukaan CA, itu bidang CA atau searah sumbu B, Y atau B, kemudian searah sumbu Z itu C, yaitu setengah-setengah 0. Ada 2 posisi atom untuk center 0, 0 dan ini tergantung senternya apa, center A, B atau C, begitu. 2 posisi atom masing-masing. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Kira-kira kita lanjutkan. Ini notasi. Sekarang untuk kristal-kristal sederhana. Jadi sesungguhnya di dunia ini sesungguhnya ada kristal-kristal yang sederhana dan yang kompleks. Kemudian untuk kristal sederhana pada dasarnya ada menurut
ini orang Jerman ya, Stursberry itu dari Jerman ini membagi tipe struktur kristal sederhana sebagai berikut, yaitu ada A1, A2, A3, A4, B1 sampai B2, B3, B4, dan C1, C4. Ini adalah struktur-struktur sederhana yang ada di dunia. Jadi walaupun banyak kristal di dunia ini, itu masuk golongan-golongan ini. Ya. Misalnya A1, kubik pusat muka atau kubik kemas rapat. Contohnya adalah tembaga, Ag, Au itu dikelaskan nama tembaga. Jadi strukturnya setipe struktur tembaga begitu untuk A1. Nah, itu banyak banget. Ini cuma bukan hanya 3 ini, banyak sekali gitu. Cuma contohnya saja ini 3. Jadi sebenarnya banyak sekali di dunia ini yang strukturnya mirip tembaga. Walaupun nanti parameter kisinya itu mungkin beda-beda, ya, beda-beda banget. Tetapi posisinya yaitu kubik pusat muka F, itu artinya posisi atomnya ada 4 posisi atom gitu. Itu sama posisinya, yaitu 0, 0, 0, 0, setengah, 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 0, setengah, 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 0. Jadi ada 4 posisi. Dan ini adalah mirip tipe tembaga namanya. Dan ini banyak banget, contohnya AGU, AG, AU, dan seterusnya. Kubik pusat muka. Kemudian ada kubik pusat badan. Tipenya seperti besi, tipe besi. Jadi pusat badan I, ada F, N0, dan seterusnya. Kemudian ada heksagonal kemas rapat, tipe magnesium. Ada 4 tipe diamond, dan seterusnya. Bahkan ini ada tipe ZNS itu ada 2, zinc blende dan woodside. Nah, jadi ZNS itu rumus molekulnya sama, tapi strukturnya beda. Ini yang disebut dengan alotropik. Alotropik itu adalah suatu kristal yang rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Itu disebut alotropik. Ini contoh ZNS, rumusnya ZNS, tapi tipe zinc blende sama woodside misalnya. Ini adalah alotropik. Demikian juga TO2 itu banyak, ada 10 alotropik TO2. Ada rutil, anatas, kemudian brogi, kemudian holandi, dan sebagainya. Ada 10 TO2 yang rumusnya TO2 tapi strukturnya berbeda, yaitu struktur alotropik. Ya, jadi rumus molekulnya sama tapi berbeda strukturnya. Jadi di sini menurut struktur Beris ini dari Jerman itu untuk yang kristal sederhana ada ini, ya, sederhana ini dibagi ini, dan artinya seperti rutil misalnya TO2 itu banyak struktur rutil, setipe rutil itu TO2. Ya, setipe rutil TO2. Contohnya SN2, MgF2, FgF2, dan banyak lagi yang lainnya. Atas dasar inilah konsep ini, ya, atas dasar bahwa apa namanya, ada ratusan bahkan ribuan molekul yang tipe strukturnya sama, tapi rumus molekulnya beda-beda itu lagi. Ya. Kalau alotropik itu rumus molekulnya sama, strukturnya beda. Nah, tapi ini ada strukturnya sama, tapi rumus molekulnya beda-beda. Nah, itu atas dasar inilah namanya Rietveld namanya, orang dari Belanda, tapi kuliah S3-nya di Australia. Dia dapat hadiah Nobel tahun 78 kalau nggak salah ya. 78-an lah. Dia sekitar itu mulai tahun 80-an tuh. Dia berhasil membuat suatu program namanya program Rietveld namanya. Dan ini
Kalau seorang kimia anorganik tidak bisa ritual, berarti dia sebenarnya bukan kimia anorganik. Jadi kalau lulusan S2 kimia anorganik, lulusan S3 kimia anorganik, kalau tidak bisa ritual, berarti itu bukan lulusan kimia anorganik. Biasanya dikatakan begitu. Karena hampir kewajiban kimia anorganik. Karena kimia anorganik itu adalah kimia yang pelajari semua bahan alam, atom, semua atom, baik organik maupun organik, atom, logam maupun non-logam, tapi mempelajari strukturnya, mempelajari tingkat panjang atom, sudut, struktur, itu adalah kimia organik. Tapi kalau nanti ke intinya fenomena mikro. Nanti kalau ke fenomena makro biasanya kimia fisika. Banyak orang-orang sebenarnya S2-nya kimia fisika, tapi mengaku kimia anorganik. Setelah ditanya apakah bisa ritual, nggak bisa, berarti bukan dia itu. Ciri khasnya begitu. Ya, ciri khas orang kimia anorganik adalah dia harus bisa ritual. Itu harus. Sehingga saya dulu waktu di Perancis ya, waktu datang ditanya, kamu dulu S2-nya kimia organik? Iya. Kebetulan saya kimia organik dari ITB kan. Terus bisa ritual? Dia bilang, saya nggak bisa. Loh, kamu kimia organik atau kimia fisik? Bilang begitu. Karena memang kurikulum dunia yang seperti kimia organik itu mesti bisa ritual. Ternyata orang dari Taiwan tanya, dia bisa, sudah bisa, bahkan dia sudah bisa semester 7 di S1. Sudah diajarkan ritual. Nah, kita S2 aja ITB belum diajarkan. Mengenal ritual aja baru waktu di Perancis gitu. Nah, untuk itulah saya kemudian dikasih baca buku ritual. Bahkan juga belajar untuk mengoperasikan. Nah, berkat ritual sejak tahun 80-an ya puncak tahun 90-an itu ribuan jutaan kristal ditemukan. Jadi strukturnya sama tapi rumus molekulnya beda-beda. Itu dengan cepat dunia dengan adanya program ritual itu akhirnya sangat cepat ditemukannya kristal-kristal baru. Gitu. Tapi strukturnya bukan struktur kristal baru, tapi senyawa-senyawa baru yang kristalnya strukturnya setipe dengan yang sudah ada. Gitu maksudnya. Nah, itulah akhirnya Ritual dapat Nobel, dapat hadiah Nobel. Itu dapat hadiah Nobel. Karena bisa mengubah dunia. Artinya mengubah dunia dengan berkat program dia, program Nobel itu bisa menemukan secara cepat kristal-kristal yang sudah ada struktur kristalnya, tapi kristal baru begitu di dunia baik sintetis maupun di alam begitu jutaan ditemukan baru puncaknya tahun 90-an sekitar 90-an lah. Nah, itulah maka dapat Nobel, dapat hadiah Nobel. Nah, caranya gimana tekniknya? Jadi dengan menggunakan model struktur kristal yang sudah ada, dia menentukan struktur kristal lainnya. Begitu kira-kira. Dengan cara apa? Ritual untuk bisa itu. Dengan cara dia membandingkan, misalnya eksperimen begini, ini eksperimen, kemudian dia menggunakan model yang sudah ada dengan model yang sudah ada, suatu model kita yang sudah ada. Dia untuk membuat simulasi, misalnya ini model yang dimodelkan tadi dengan model yang sudah ada, kita mencari secara kualitatif dulu, kira-kira kok modelnya kok gini, misalnya seperti gini, di daerah modelnya itu seperti gini. Ibarat tangan manusia dewasa dengan tangan anak bayi gitu loh. Kan modelnya sama, walaupun model itu sama. Jadi pack-nya modelnya sama, tapi cuma ukurannya yang beda kan gitu kan. Akhirnya kemudian dengan model yang ada, misal dia pakai model, dia mau simulasi tangan manusia, tangan orang dewasa dengan tangan bayi. Nah, kemudian setelah simulasi running lama-lama didekatkan. Nah, nanti akhirnya yang model teoritis akan kalau mendekati begini, katakanlah
berarti sudah betul. I see. Nah, misalnya begitu. Nah, itu. Jadi yang biru itu eksperimen, yang merah itu misalnya teoritis yang dari model tadi. Dari model misalnya yang tadi ya. Misalnya tangan katakanlah gitu ya. Misal begini, dia model kecil, padahal ini besar. Nah, nanti ini yang parameter kisinya dibuat simulasi A-nya, B-nya, C-nya gitu. Pertama-tama mungkin ini akan jauh, misalnya pertama-tama misalnya mula-mula begini, mungkin modelnya sama, misalnya segini misalnya. Biar punggungnya Itu kan mula-mula begini. Nah, ini berarti kan mungkin A-nya kurang besar, B-nya kurang besar, mungkin alfa betanya nanti lama-lama mendekati gini. Berarti A-nya kan dibuat simulasi, ditambah, akhirnya lama-lama seperti yang biru ini. Kalau seperti ini berarti sudah mendekati betul. Nah, itulah berkat Ridwan seperti itu, Ridwan dia